Selanjutnya, kita akan membahas berbagai macam faktor yang mempengaruhi keputusan desain sebuah jaringan dalam supply chain. Strategi kompetitif perusahaan memiliki dampak yang signifikan pada keputusan desain jaringan dalam sebuah supply chain. Perusahaan yang fokus pada biaya cenderung mencari lokasi dengan biaya terendah untuk fasilitas manufaktur mereka. Bahkan jika itu berarti bahwa lokasi tersebut akan jauh dari pasar yang akan mereka layani. Penyedia layanan manufaktur elektronik seperti Foxconn dan Flextronics telah berhasil menyediakan perakitan elektronik yang berbiaya rendah dengan menempatkan pabrik mereka di negara-negara berbiaya rendah seperti China. Sebaliknya, perusahaan yang fokus pada daya tanggap atau responsiveness cenderung menempatkan fasilitasnya di daerah atau di pasar yang memiliki lokasi yang berbiaya tinggi. Kemudian, hal ini dilakukan untuk memberikan respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan pasar. Kapasitas lokasi memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat tren yang sering berubah. Kemudian Global Supply Chain Networks. Jaringan rantai pasokan global dapat mendukung tujuan strategis karena fasilitas akan ditempatkan di berbagai negara yang memainkan peran yang berbeda. Misalnya, perusahaan pakaian Zara yang memiliki fasilitas produksi di Eropa serta di Asia. Fasilitas produksinya di Asia berfokus pada biaya yang rendah dan terutama memproduksi produk standar dan bernilai rendah yang dijual dalam jumlah yang besar. Sedangkan di Eropa, perusahaannya fokus pada responsif dan menghasilkan desain yang terutama trendy yang permintaannya tidak dapat diprediksi. Kombinasi fasilitas ini memungkinkan Zara menghasilkan berbagai macam produk dengan cara yang paling menguntungkan. Kemudian faktor teknologi. Karakteristik teknologi produksi yang tersedia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan desain jaringan. Jika teknologi produksi menunjukkan skala ekonomi yang signifikan, beberapa lokasi berkapasitas tinggi adalah yang paling efektif. Contohnya adalah pembuatan chip komputer yang pabriknya memerlukan investasi yang besar dan keluarannya relatif murah untuk diangkut. Akibatnya, sebagian besar perusahaan semikonduktor membangun beberapa fasilitas berkapasitas tinggi. Sebaliknya, jika fasilitas memiliki biaya yang tetap yang lebih rendah, banyak fasilitas lokal lebih disukai karena ini membantu menurunkan biaya transportasi. Misalnya, pabrik pembotolan untuk Coca-Cola tidak memiliki biaya tetap yang tinggi. Untuk mengurangi biaya transportasi, Coca-Cola mendirikan banyak pabrik pembotolan di seluruh dunia, masing-masing melayani pasar lokalnya. Kemudian macroeconomic factors. Faktor makroekonomi ini meliputi pajak, tarif, nilai tukar, dan biaya pengiriman yang bersifat internal bagi suatu perusahaan. Seiring dengan meningkatnya perdagangan global, faktor makroekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan jaringan rantai pasokan. Jadi, sangat penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini saat membuat keputusan sebuah desain jaringan. Stabilitas politik negara memainkan peran penting dalam pemilihan lokasi. Perusahaan lebih menyukai untuk menempatkan fasilitas di negara yang stabil secara politik, di mana aturan perdagangan dan kepemilikan didefinisikan dengan baik. Meskipun resiko politik sulit dihitung, ada beberapa indeks seperti Global Political Risk Index atau GPRI yang dapat digunakan perusahaan saat berinvestasi di pasar negara berkembang. GPRI ini dievaluasi oleh sebuah perusahaan konsultan, Eurasia Group, dan bertujuan untuk mengukur kapasitas suatu negara dalam menghadapi guncangan atau krisis dalam 4 kategori, yaitu pemerintahan, masyarakat, keamanan, dan ekonomi.
Ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan prasyarat penting untuk menentukan sebuah fasilitas di suatu daerah. Infrastruktur yang buruk menambah biaya melakukan bisnis pada lokasi tersebut. Elemen infrastruktur utama harus dipertimbangkan selama desain jaringan mencakup ketersediaan lokasi dan tenaga kerja, kedekatan dengan terminal transportasi, layanan kereta api, kedekatan dengan bandara dan pelabuhan laut, akses jalan raya, kemacetan, dan utilitas lokal. Kemudian competitive factors. Perusahaan harus mempertimbangkan strategi, ukuran, dan lokasi pesaing saat merancang jaringan rantai pasokan mereka. Keputusan mendasar yang diambil perusahaan adalah apakah akan menempatkan fasilitas mereka dekat atau jauh dari pesaing. Bentuk persaingan dan faktor-faktor seperti ketersediaan bahan baku atau tenaga kerja akan mempengaruhi keputusan ini. Eksternalitas positif terjadi ketika kolokasi dari beberapa perusahaan menguntungkan semuanya. Eksternalitas positif ini menyebabkan pesaing berada di lokasi yang dekat satu dengan yang lainnya. Misalnya, toko retail yang cenderung berlokasi dekat satu dengan yang lain karena akan menguntungkan permintaan secara keseluruhan sehingga akan menguntungkan semua pihak. Contoh lainnya adalah toko yang ada di mall yang akan menguntungkan dan membuat nyaman pelanggannya karena hanya perlu berkendara ke satu lokasi untuk menemukan semua yang mereka cari. Hal ini akan meningkatkan jumlah pelanggan yang mengunjungi mall tersebut dan meningkatkan permintaan untuk semua toko yang berada di sana.